Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wal qiyam. Tsumma sholatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya Taif, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Kerencingan. Alhamdulillah, pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 golongan yang selalu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dinanti-nanti oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 4 golongan ini nanti ketika yaumul qiyamah akan disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sapaan yang sangat lembut, penuh kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan dari 4 golongan ini untuk menuju surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shaimin shaimat rahimakumullah. 4 golongan ini nanti pada yaumil qiyamah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhoinya, dan dipersilahkan untuk menuju tempat yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang sama sekali di dunia ini tidak pernah kita jumpai. Oleh karenanya, surga itu memang didefinisikan oleh ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bahwasanya kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah dirasakan oleh hati keindahannya, dan sama sekali tidak ada tandingannya ketika kita hidup di dunia. Oleh karenanya, saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari golongan 4 yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, orang yang selalu merindukan Al-Quran, dan orang yang punya semboyan bahwa tidak ada hari tanpa Al-Quran. Golongan inilah yang selalu dirindukan oleh surga Allah. Lebih-lebih kita menulis Al-Quran ketika bulan Ramadan, karena ketika bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan bulan-bulan di luar Ramadan.
Dan di Ramadan pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan bacaan Al-Quran kita dengan istiqomahkan walaupun hanya sedikit, asalkan istiqomah. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, hafizil lisan. Orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menahan lisannya dari maksiat. Karena ini memang salah satu organ tubuh kita yang sering dan yang berpotensi untuk bermaksiat. Banyak hal yang diperbuat oleh lisan kita, sehingga tidak jarang orang-orang yang tersakiti hanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Oleh karenanya, jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga kata-katanya dengan selalu menggunakan kata-kata yang santun, dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menempati surga yang telah disiapkan. Kemudian golongan yang nomor 3 adalah mu'ti'an, adalah orang-orang yang suka memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka menyisihkan sebagian hartanya untuk menyapa teman-teman kita, untuk menyapa tetangga kita yang masih di bawah garis ketidakmampuan. Apalagi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati datangnya bulan suci Ramadan, bulan suci yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kejelekan makanya syaitan diikat dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi keringanan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersedekah dan berbagi sebagian harta kita untuk orang-orang yang memerlukannya. Kemudian yang terakhir, golongan yang nomor 4 yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa golongan ini adalah golongan yang sangat amat dirindukan oleh surga Allah, dan Allah menjanjikan kepada golongan yang nomor 4 ini disediakan baginya adalah pintu khusus untuk golongan yang keempat. Siapakah golongan yang keempat yang disebut oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang memang disediakan oleh Allah dengan masuk pada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, pintu di mana khusus orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.